Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Temanku baik, temanku jahat. Hai para pendengar podcast, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bersama keluarga, makin berbahagia dan makin bertambah rezekinya. Pendengar podcast, kita semua pasti memiliki teman dalam hidup kita. Apakah teman Anda baik atau teman Anda jahat sehingga mengecewakan Anda, menyakiti hati Anda mungkin? Sama juga para pendengar podcast, saya punya beberapa teman, ada yang baik dan ada yang sangat jahat. Wow, tapi itulah kehidupan. Kemudian saya merangkum ada beberapa jenis teman saya, mungkin sama dengan teman-teman yang Anda miliki. Setiap teman memiliki karakter yang beda-beda. Yang pertama, ada teman yang bersifat keras. Memang orangnya keras, kalau bicaranya keras, kalau menegur juga keras. Teman seperti ini adalah sebetulnya orang yang mendidik kita untuk berani dan bersikap tegas. Teman jenis ini memang kadang tidak ramah, kalau bicara juga keras, tegas, kalau menegur juga tegas dan keras. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya, kita bisa belajar dari teman seperti ini agar kita juga menjadi orang yang tegas dan berani berkata dengan tegas juga. Yang kedua, ada teman yang lemah lembut perkataannya. Teman ini adalah teman yang mengajarkan kepada kita tentang cinta, tentang kasih sayang, tentang pentingnya persahabatan dan kebaikan, ramah kepada sesama. Kita bersyukur punya teman yang seperti ini, yang berhati lembut, berkata dengan lembut juga, dan saling peduli dengan yang lain. Ketiga, ada teman yang cuek dan masa bodoh. Pokok cueknya habis deh. Kita punya persoalan juga dia cuek dan tidak mau tahu dengan urusan-urusan kita, dengan masalah kita. Jangan kecewa kalau kita punya teman ada karakter seperti ini. Teman seperti ini sebetulnya yang membuat kita berpikir, mengajarkan kita bagaimana agar kita bisa bersikap perhatian terhadap orang lain. Kita melihat dia cuek, masa bodoh, itu menyadarkan kita agar kita jangan cuek dan masa bodoh seperti mereka. Agar kita lebih perhatian terhadap orang lain. Keempat, ada teman yang tidak bisa dipercaya. Dan kata-katanya sulit dipegang kebenarannya. Istilahnya teman ini banyak bohongnya kepada kita dan kita sering dibohongi oleh mereka. Dan dari teman seperti ini yang membuat kita belajar, yang membuat kita berpikir dan merasa betapa tidak enaknya kalau dihianati. Disinilah kita belajar untuk menjadi orang
yang dapat dipercaya, yang memiliki integritas, yang bisa dipegang omongannya, yang tidak mengkhianati orang lain. Yang kelima, ada jenis teman yang jahat deh. Dia suka iri, suka memanfaatkan kebaikan kita, di muka kelihatan ramah, di belakang menjelekkan kita. Teman seperti ini adalah teman yang jahat sebetulnya. Teman yang patut kita hindari. Tapi kalau jika kita pernah memiliki teman seperti ini, sebenarnya mereka juga adalah orang yang membuat kita belajar dan bertindak bagaimana kita bisa berbuat banyak kebaikan namun tetap waspada. Membuat kita sadar bahwa tidak semua teman itu baik. Kita juga harus waspada. Sehingga ada pepatah bahasa Mandarin mengatakan Ciren cimien pu zixin. Jadi kita tahu wajahnya, kita tahu orangnya, tapi kita nggak tahu hati mereka. Sehingga kita perlu waspada dalam berteman. Apakah dia teman atau sahabat atau malah musuh dalam selimut. Setiap karakter manusia di atas tadi akan selalu baik dan mendidik kita. Syukurilah apa yang telah terjadi dengan pertemanan seperti 5 karakter di atas. Baik itu kita memiliki teman yang baik maupun teman yang jahat. Seperti ibaratnya besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Percayalah para pendengar podcast, suatu saat kita pasti akan berterima kasih pada orang yang saat ini sering membuat kita sebel, yang telah membuat kita sengsara, kita sakit hati, yang telah membuat kita kecewa, kita merasa terintimidasi, tertindas, kita merasa terhina. Karena melalui mereka kita belajar bagaimana kita harus tegar dalam menghadapi hidup ini. Para pendengar podcast, tanpa orang-orang seperti ini, kita mungkin akan selalu terlena dalam zona nyaman. Dan kita tidak berkembang. Bersyukurlah selalu dalam setiap keadaan. Dan terimalah setiap orang dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah keliru mempertemukan kita dengan siapapun. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Cara kita meresponinya. Semoga Tuhan selalu mencurahkan anugerahnya dan mempersatukan hati. Menjadikan semua yang terjadi untuk kebaikan kita. Untuk dunia akhirat untuk kita semua. Karena karakter orang seperti di atas tadi saya sebutkan, secara tidak langsung selain melatih kesabaran kita, melatih attitude kita, juga membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Ketika ada orang bicara mengenai kita di belakang, itu adalah tanda bahwa kita sudah ada di depan mereka. Saat orang lain bicara merendahkan diri kita, itu adalah tanda bahwa kita sudah berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Saat orang lain bicara dengan nada iri mengenai kita, itu adalah tanda bahwa kita sudah jauh lebih baik dari mereka. Saat orang lain bicara buruk mengenai kita, padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka, itu adalah tanda bahwa kehidupan kita sebenarnya lebih indah, lebih bahagia dari mereka. Payung tidak dapat menghentikan hujan. Tapi payung bisa membuat kita bisa berjalan, menembus hujan untuk mencapai tujuan kita. Para pendengar podcast, semoga apa saya bagikan hari ini, semoga jika Anda punya teman yang baik, syukuri. Teman yang jahat juga syukuri.
Karena semuanya ada maksud yang indah di balik itu semua. Selama respon kita positif dan kita belajar dari mereka. Semoga bermanfaat dan salam sukses buat para pendengar podcast semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.